والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد jamaah salat berbersih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kultur dari ada tentang keutamaan ilmu daripada harta. Ada 10 alasan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali berkenaan dengan keutamaan ilmu daripada harta. Mari sampai ke argumentasi atau alasan yang ke-9. Ditanya oleh orang Khawarij, wahai Ali, apakah ilmu atau harta yang paling utama? Dijawab adalah al-ilmu afdal, ilmu yang lebih utama. Dengan alasan apa? Bi dalil faqala al-mal yufassiru qalban wal ilmu yunawwirul qalban. Harta itu bisa membuat hati menjadi keras, sementara ilmu akan membuat hati menjadi bersinar. Nah, itu dirasain aja. Kita kalau punya duit itu perasaan hati kita bagaimana. Kadang dan sering itu terjadi, bukannya bersyukur akan tetapi lupa pada yang memberi nikmat. Maka ada nasihat dari Syekh Muntawalil Sya'rabi, idza nudiyas shalah fala tashtagil. Apabila azan telah dikumandangkan, janganlah engkau sibuk dengan harta, namun engkau lupa pada yang memberi harta. Kenyataannya seperti itu. Tadi saya ada kegiatan dan sholat di sekitar Jumat. Sholat Jumat kami terlambat. Yang namanya udah azan Jumat, jalan raya itu semua orang banyak. Itu betapa yang namanya harta itu bisa memalingkan dari manusia. Al-malu yufassiru qalban. Harta itu bisa membuat hati menjadi keras, sementara sebaliknya wal ilmu yunawwirul qalban, ilmu itu akan bisa menjadikan hati menjadi bersinar. Ilmu yang bagaimana? Al-ilmu qarbu bil 'abdu ila Allah. Yani ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kalau kita punya ilmu itu ya pengetahuan kalau Rasulullah usianya 63 Rasulullah sekarang berapa? Satu umurnya sisa berapa? Kurang gitu aja, udah benar, ngerem bener ini. Ngerem. Ya bagus sih, mau nikah lagi, silakan kalau berani, ya kan? Silakan kalau berani. 63 habis itu lewat. Tuh, jadi aku punya ilmu, aku udah sekian dan seterusnya dan sebagainya ngerem. Gara-gara ilmu aku mau apa lagi sekarang? Fa'aina tadhhabu, kemana kalian akan pergi? Ujung-ujungnya kan 1 kali 2 meter itu rumah masa depan itu pasti ke surga. Nah, itu ilmu akan menyinari hati. Fadhahaba bihadzal jawab, kemudian orang Khawarij itu membawa jawaban ini. Hebat Ali. Pertanyaan sama tapi jawaban berbeda. Yang terakhir, banyak lagi orang yang 10. Ilmu atau harta yang paling utama? Dijawab al-ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Bi ayyi dalil, dengan argumentasi apa? Alasannya apa? Seperti ini. Sahibul mali yud'a rububiyyah bisababil mal. Orang yang punya harta itu menarik diri untuk mempunyai sifat rububiyah. Rububiyah itu sifat merasa jadi Tuhan. Orang kalau punya duit itu kan semaunya. Memperlakukan anak buah itu kadang-kadang ya fenomenanya. Saudara-saudara kita yang kerja di bosnya itu misalnya non muslim, gak ngerti, waktunya sholat gak dikasih jatah dan seterusnya, itu namanya merasa menjadi Tuhan, semau-maunya, sewenang-wenang. Sebab harta itu tadi. Sementara wa yad'u sahibul ilmi al-ubudiyah wa yad'i sahibul ilmi al-ubudiyah. Sementara orang yang
mempunyai ilmu akan menarik atau mengajak menghamba sifat hamba. Jadi orang kalau punya ilmu, apalah ini titipan, ilmu juga titipan, harta juga titipan, anak keluarga adalah titipan. Sehingga artinya apa? Dia merasa mendapatkan amanah. Bukan ini adalah milikku, tapi ini adalah amanah Allah yang diberikan kepada wa man wal banuna illa wada'u wa la budda yawman an turadda wada'u. Tidaklah harta dan anak kecuali adalah harta titipan. Wa la budda yawman an turadda wada'u, dan wajib besok hari kiamat akan dikembalikan. Itu yang namanya titipan, diminta pertanggungjawaban. Nah ini orang kalau punya ilmu, sifat penghambaannya atau sifat merasa menjadi hamba itu akan melekat kepada dirinya. Kemudian falau sa'aluni an hadza la ajabtu jawaban akhar ma kuntu hayyan. Seandainya mereka tanya kepadaku tentang satu masalah ilmu ini, niscaya akan aku berikan 100 jawaban yang berbeda selama aku masih hidup. Tuh kecerdasan Sayyidina Ali. Kalau ditanya itu tak, jangan ditanya terus aku. Itu berarti tanda tidak cerdas. Sayyidina Ali ditanya tak. Ya, ada apa namanya, bukan apa-apa ini kan ada sekarang film kan ditanya di macam, bagaimana bangsa Indonesia ke depan, program ekonomi yang bagaimana untuk kemapanan ekonomi misalnya, terus diem aja nggak jawaban, ya itu bukan apa namanya tanda cerdas itu bisa menjawab. Kayak Sayyidina Ali nih programnya ini, program pendidikan ini, program ini, itu baru namanya cerdas. Jangan yang nggak cerdas yang dipilih, ya jangan yang nggak cerdas, bisa memberikan penjelasan. Ya Mas Toto ya, bukan apa-apa, ini saya nyontok Sayyidina Ali kalau ditanya itu langsung memberikan argumentasi yang masuk akal. Jangan senyum-senyum Pak Isan, Anda enak senyum sebentar, saya nggak enak di sini. Ya Pak Isan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kemaslahatan bagi bangsa Indonesia. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.